إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Hati mengajak kita semua untuk senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab orang yang beriman itu hanya dua kondisi dan hanya dua sikap terhadap kondisi itu. Kalau dia mendapatkan anugerah, dia bersyukur. Kita sehat walafiat, kita bersyukur. Kita dapat hadir untuk menunaikan ibadah Jumat, kita bersyukur karena Allah telah memilih kita. Dan kalau ditimpa musibah, dia pun bersabar. Salawat salam kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin wa zumratas salihin rahimakumullah. Di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 64 Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita tentang kehidupan dunia. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hadhihi hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Shadaqallahul 'azim. Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah merupakan senda gurau dan permainan. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Dan kehidupan yang sesungguhnya itulah kehidupan akhir. Law kanu ya'lamun, jika mereka mengetahui. Sering kita mendengar jamaah Jumat rahimahumullah bahwa kehidupan dunia itu kehidupan yang sementara, permainan, senda gurau. Sekarang mengapa Allah mengistilahkan kehidupan dunia sebagai kehidupan yang permainan saja, kehidupan yang bersifat senda gurau? Ternyata di dalam tafsir disebutkan bahwa dunia itu disebut la'ibun wa lahun, permainan dan senda gurau, karena di dunia ini seperti permainan yang dimainkan oleh anak kecil. Bagaimana permainan itu singkat? Tidak ada seorang anak kecil memainkan sebuah permainan kemudian terus menerus, pasti lama dia akan bosan. Kemudian setelah dia bermain, tidak ada yang dia peroleh dari permainan itu. Habislah, selesai.
Seperti itulah dunia menurut sebagian ulama tafsir. Ada juga yang menyebutkan kenapa dunia disebut sebagai permainan dan senda gurau. Karena memang dunia itu seperti permainan. Bagaimana permainan itu? Kalau permainan pertandingan tidak ada satu kelompok yang secara terus-menerus mengalami keberuntungan. Kalau dalam permainan sepak bola misalnya, satu kesebelasan yang di dalamnya adalah pemain-pemain bintang semuanya, tidak selamanya kesebelasan itu akan selalu menang, akan selalu jaya. Suatu saat dia akan dikalahkan oleh kesebelasan yang lain. Itulah permainan. Dalam permainan balap motor juga demikian. Sekalipun juara itu hebat, tapi suatu saat dia akan dikalahkan oleh juara yang lain. Permainan apapun itu, begitulah dunia. Dunia itu permainan. Orang yang tampan tidak selamanya dia akan selalu tampan. Sebagaimana pemenang dalam permainan tidak selamanya dia menang. Suatu saat dia akan kalah. Orang yang tampan suatu saat rupanya tidak menjadi tampan lagi. Orang yang cerdas suatu saat dia akan bingung karena dimakan usia. Orang yang kaya tidak selamanya dia kaya 7 turunan hingga seterusnya. Pasti suatu saat akan ada keluarga yang lain yang menjadi kaya dan dia akan jatuh miskin. Orang yang terkenal tidak selamanya dia terkenal. Suatu saat akan ada orang lain yang lebih terkenal dari dia. Layaknya permainan. Saya teringat dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kana lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam naqah tusamma al-adha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mempunyai seekor unta yang namanya Abba. La tusbaq. Unta Rasulullah ini tidak pernah ada yang mendahuluinya dalam hal kecepatan. Jadi unta Nabi itu unta yang sangat cepat. Memang spesialis untuk Rasulullah. Namun suatu saat ada seorang Arab yang juga memiliki unta, dan bisa mengejar serta mendahului unta Rasulullah SAW. Maka fasyaqqa dzalika 'ala al-muslimin. Para sahabat Nabi kaum muslimin saat itu menjadi apa buat mereka ini? Kok unta Nabi dikalahkan? Bagaimana dengan Rasulullah? Seperti ada satu kejanggalan ketika unta Rasulullah dikalahkan. Sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam informasi. Rasulullah bersabda, "Haqqun 'ala Allah." Menjadi hak bagi Allah Subhanahu wa taala alla yartafi'a syai'un min ad-dunya. Menjadi hak bagi Allah Subhanahu wa taala jika di dunia ini ada sesuatu yang sudah tinggi, illa wada'ahu, kecuali Allah jatuhkan sesuatu yang sudah tinggi. Ada orang yang terkenal, tidak selamanya dia begitu. Suatu saat Allah akan jatuhkan. Karena di dunia ini tidak ada yang berhak tinggi. Di dunia ini hanyalah permainan. Silih berganti orang terkenal, silih berganti orang menjadi kaya, silih berganti orang sehat, silih berganti orang menjadi public figure. Redup timbulan yang lain, tidak ada yang abadi. Makanya disebut di dalam Al-Quran, dunia itu lahwun wa lahu, senda gurau dan permainan. Pertanyaannya jamaah sekalian, di mana kita ingin hidup sebenarnya? Kalau kita ingin hidup di dunia dengan kekayaan, sebentar saja kekayaan itu. Kalau kita ingin hidup di dunia dengan kebahagiaan, sebentar saja kebahagiaan itu. Kalau umur kita 80 tahun, cukup 80 tahun kita bahagia. Disebut pula kehidupan dunia sebagai kehidupan senda gurau dan permainan.
Karena kehidupan dunia itu tidak lama. Hidup tapi tidak lama. Makanya disebut akhirat itu kehidupan yang hakiki, karena di sana hidup tidak ada mati. Di akhirat seseorang itu hidup dan tidak mati. Kalau dia masuk surga, khalidina fiha, di dalam surga dia hidup abadi dan tak pernah mati. Malaikat ketika semua penduduk surga masuk surga, salah satu seruannya, wa inna lakum an ta'yu fala tamutu abadan. Wahai sekalian penduduk surga, kalian semua akan selalu hidup dan tidak akan pernah mati. Masuk di neraka, la yamutu fiha wa la yahya. Masuk di neraka, orang mati dihidupkan. Setelah dihidupkan dimatikan, belum mati dihidupkan lagi. Jadi tidak ada tempat mati di sana. Karena di neraka orang mati hidup. Di surga orang hidup terus. Kalau seandainya di neraka, jamaah sekalian, seseorang masuk di dalam neraka kemudian mati, selesai. Sekali saja dia rasakan siksaan. Tapi tidak. Dia hidup mati, hidup mati, hidup mati. Berapa lama di sana? Kalau dia tidak mengucapkan syahadat, kalau dia tidak beriman kepada Allah, khalidina fiha, selama-lamanya di sana. Tak ada batas waktu. Kalau dia ada iman dalam hatinya, tergantung sebanyak apa dosanya kepada Allah yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berada dalam neraka. Namun perhitungan neraka, perhitungan akhirat dengan perhitungan dunia sungguh sangat jauh. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah di negeri akhirat sama dengan hitungan kita 1000 tahun di dunia. Satu hari berada di neraka ibaratnya 1000 tahun lamanya menurut perhitungan kita. Jamaah Jumat rahimakumullah. Olehnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menyampaikan sebuah hadis. Hadis ini pun disampaikan oleh seorang ulama, Muhammad Ratib An-Nabulsi. Man kanat al-akhiratu hammahu ja'ala Allahu ilahu fi qalbihi. Orang yang cerdas itu adalah orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuan. Rasulullah sampaikan, siapa yang menjadikan tujuan besarnya, tujuan utamanya adalah akhirat, bukan berarti tujuan utama akhirat kita ibadah terus, tanpa bekerja, tanpa bersosialisasi, tanpa ikut serta dalam pemilu misalnya. Tapi ibadah itu sangat luas dan kuat. Segala sesuatu perbuatan baik yang diniatkan untuk Allah itulah ibadah. Siapa yang menjadikan ibadahnya, tujuan hidupnya adalah akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan kekayaan ada dalam hatinya. Dia tidak akan merasa miskin. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi panutan kita. Nabi itu banyak yang menyangka bahwa beliau orang miskin. Sebenarnya Rasulullah itu orang kaya raya, miliarder. Kalau kita melihat sejarah, saat Rasulullah berusia 25 tahun melamar Siti Khadijah, beliau melamar dengan 20 ekor unta. Di usia 25 tahun sudah menjadi miliarder. Bukan uang ayahnya, bukan kekayaan pamannya, tapi kekayaan miliknya sendiri. Usia 25 tahun ditinggalkan mati oleh orang tuanya, hidup sebatang kara, tapi dia bisa bangkit menjadi seorang miliarder. Melamar Siti Khadijah dengan 20 ekor unta. Saat itu, kalau kita pernah baca hadis, la yahdiyallahu bika rajulan khairun laka min humurin na'am. Seseorang mendapatkan hidayah melalui kita, maka itu lebih baik di sisi Allah ketimbang kita mendapatkan unta merah. Unta merah di zaman dahulu, zaman jahiliyah dulu, zaman Rasulullah dulu, para sahabat, belum ada Mercedes, belum ada Alfa. Dulu unta kendaraan terelit. Siapa yang punya unta kaya berarti. Rasulullah punya 20 ekor unta. Berapa harga ekor unta? Saya pernah update 2019. Satu ekor unta bisa mencapai 1 miliar harga. Satu ekor unta.
apalagi unta merah yang disebutkan oleh Rasulullah. Tidak usah kita ambil harga paling atas, harga bawah. Unta 50 juta, 20 ekor kali 50 juta, 1 miliar mahar Rasulullah kepada Siti Khadijah saat ini. Ditawari Rasulullah oleh malaikat bahwa dijadikan gunung, 2 gunung menjadi emas untuk Rasulullah. Rasulullah menjadikan dunia hina di hadapan. Saya tidak perlukan itu emas. Bayangkan ya mas, dunia tak berarti di hadapan Rasulullah. Itulah disebut oleh Rasulullah, siapa yang menjadikan akhirat tujuannya, Allah jadikan kaya dalam hatinya. Allah menjadikan kekayaan dalam hati. Kadang kita pada saat ingin berbagi, bersedekah, ada muncul di dalam hati kita, uang saya berkurang. Sebenarnya kalau kita simak di dalam Al-Quran, asy-syaitanu ya'idukumul faqr. Syaitan itu menjanjikan kepada kita kefakiran, kemiskinan. Kalau ada kata-kata dalam hati, kalau saya kasih sumbangan ini, saya menyumbang, saya akan miskin, akan berkurang uang saya. Itu syaitan. Allah tidak pernah sampaikan begitu. Apa kata Allah? Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan. Allah menjanjikan kepada kalian ampunan dan karunia yang begitu besar. Jangan takut dengan bersedekah, berzakat, berinfak, menolong orang lain, berbagi, karena Allah menjanjikan kita karunia. Kemudian jemaah sekalian, wa man kanat ad-dunya hammahu, siapa yang menjadikan dunia tujuan hidupnya, sedikit-sedikit saya begini supaya saya dapat harta, saya bekerja supaya besar rumah saya ini, intinya dunia, tidak ada untuk akhiratnya. Ja'alallahu faqrahu baina aynayhi, Allah akan menjadikan kefakiran di depan kedua matanya. Jamaah sekalian rahimakumullah, semoga khutbah Jumat ini bermanfaat. Saya menyampaikan belum tentu lebih pandai, lebih baik daripada jamaah sekalian. Saya ingin menyampaikan semua, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah dan menjadikan akhirat sebagai tujuan dalam segala aktivitas kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.